Oke, shalom, shalom semuanya. Shalom Kak Rizky. Shalom. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penginjilan ya Kak. Oke, sebelum kita masuk dalam pertanyaannya, boleh saya minta Kak Rizky untuk doa? Ya, mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar ini kami akan berbicara mengenai penginjilan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berbicara bagi setiap kami yang akan mendengarkan betapa pentingnya penginjilan itu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, amin. Makasih Kak. Oke, kita langsung masuk dalam pertanyaannya. Nah, yang pertama itu aku punya pertanyaan nih untuk Kak Rizky. Nah, kita kan bahas penginjilan nih. Sebelum kita bahas yang lain-lainnya, saya mau tahu dulu dong, penginjilan menurut Kak Rizky itu apa sih? Penginjilan itu apa artinya gitu? Boleh Kak Rizky jawab? Oke, terima kasih. Nah, penginjilan menurut Kak Rizky adalah memberitakan kabar baik, yaitu kabar keselamatan dan yaitu kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana berita tentang pengampunan dosa melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, penginjilan ini atau memberitakan kabar baik ini dapat dilakukan kepada orang yang beragama Kristen maupun juga non-Kristen, ya. Jadi kenapa loh? Memangnya orang Kristen perlu diinjili lagi? Oh iya, harus. Karena banyak rata-rata ya kebanyakan orang mengikut agama Kristen ya karena agama dari lahir kan, karena agama papa mamanya, karena agama dari neneknya, kakeknya, jadi dia ikut agama Kristen. Gitu, oh enak karena kalau ke gereja itu asik soalnya ada tepuk tangan, ada nyanyi-nyanyi. Nah, kenapa orang Kristen perlu diinjili lagi? Karena banyak saya survei, banyak orang-orang Kristen, entahkah dia sebagai jemaat biasa, entahkah dia anak pendeta, entahkah dia pelayanan di gereja, tetapi mereka belum memiliki kepastian akan keselamatan bagi dirinya sendiri. Jadi pernah nih, kayak contoh dulu pernah ada pemuda saya tanya, Bang, kalau misalkan nanti abang ini meninggal, Bang yakin nggak masuk surga? Yakin nggak akan keselamatan? Oh saya belum yakin. Wah ini bahaya, gitu. Karena kalau dia jadi ketua pemuda, harusnya dia sudah memiliki kepastian akan keselamatan dirinya. Kalau dia sendiri nggak yakin akan keselamatannya, ya bagaimana dengan orang-orang yang akan dipimpinnya, gitu. Jadi tujuan pemberitaan Injil ini adalah untuk memberitakan tentang pengharapan di dalam kematian Kristus, bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu menerima keselamatan. Bukan karena kita punya perbuatan baik atau ritual-ritual agama yang kita lakukan, tetapi hanya semata-mata karena pengorbanan Kristus. Gitu. Ya, terima kasih. Berarti jadi semua orang itu perlu diinjili ya Kak? Semua orang termasuk oh iya, kita. Jelas. Anak pendeta pun perlu diinjili. Oh, Oke. Pendeta pun juga perlu diinjili loh. Iya. Ada guru-guru ini, ada sebenarnya sih kasih, tapi juga lucu juga gitu loh. Masa kita pelayan Tuhan masih meragukan keselamatannya. Nah, di sekolah minggu ada pernah pendeta dalam keadaan yang sedang sakit. Saya tanya, maaf nih Pak, sebelum kita doakan Bapak, saya mau tanya Bapak nih, kalau misalkan seandainya ya meninggal hari ini maaf ya Pak, bukan nggak sopan, tapi saya peduli sama Bapak gitu. Kalau misalkan Bapak meninggal hari ini, yakin nggak akan keselamatannya? Yakin. Wah, ini saya banget nih. Jadi pemahaman tentang keselamatan, tentang pengharapan di dalam Kristus. Setelah itu ya udah, setelah dia sudah memiliki keyakinan akan keselamatan dalam dirinya karena anugerah yang Tuhan berikan, setelah itu kita doakan. Kan percuma kan? Biasa kan kalau kita doakan orang sakit, ya doain orang sakit udah. Tapi percuma kalau dia mengalami kesembuhan, dia mengalami mujizat, tapi dia sendiri nggak yakin dengan keselamatannya. Itu kasihan. Gitu. Jadi kita, ya inilah salah satu juga yang mendorong setiap kita orang percaya memberitakan Injil, belas kasihan. Gitu. Ya. Oke.
Oke, teman-teman atau saudara-saudara mungkin yang akan melihat video ini, jadi penginjilan itu penting bagi kita. Kenapa? Karena kita belum tahu orang itu agamanya Kristen. Nah, dia itu mungkin cuma 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 agama gitu, cuma sekedar agama. Dia agama Kristen, tapi perbuatan itu belum sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi dalam kehidupan kita harus saling peduli atau harus saling memberitakan Injil satu sama lain, kasih tahu yang benar. Nah, oke, itu yang pertanyaan saya pertama. Nah, yang kedua nih, Kak Rizky. Yang kedua itu bagaimana penginjilan yang kakak lakukan sebelum pandemi, yang kakak lakukan nih, pengalaman kakak. Oke. Kalau sebelumnya penginjilan yang saya lakukan itu ya waktu awal-awal bertobat sih, karena saya belum berani ketemu langsung gitu ya. Biasanya sih tetap juga lewat ya lewat telepon. Tetapi semakin lama semakin banyak latihan, mulailah penginjilan pribadi secara langsung. Memang sih kalau kepada orang yang non muslim, non Kristen, ya cuma ya masih bisa dihitung dengan jari. Tapi paling banyak saya lakukan penginjilan itu kepada orang Kristen, itu langsung. Karena seperti tadi saya katakan bahwa banyak orang Kristen pun belum betul-betul mengalami keselamatan di dalam Kristus. Nah, memang kayak contoh gini nih, wah saya yakin saya sudah diselamatkan, tapi nggak ada buah pertobatan dalam kehidupannya. Nah, tapi ada juga yang sungguh-sungguh berjuang untuk hidup dalam ketaatan, tapi tetap juga takut dengan kematian. Nah, berarti kan ada yang salah, gitu kan? Dia belum betul-betul memahami Injil dengan benar. Nah, jadi penginjilan pribadi, tapi semakin lama ya masih ingat nggak? Mungkin pernah dengar tuh peristiwa gempa bumi waktu di Palu tahun 2018. Itu luar biasa banget kan, saya kan di Poso ya, saya di Poso itu goncangannya terasa sampai di Poso itu kayak mau kiamat gitu. Nah, setelah beberapa hari kemudian saya merenungkan tentang bahwa wah kayaknya ini adalah waktu kesempatan yang sangat terbaik untuk memberitakan kebenaran, dan itu Tuhan kasih visi untuk memberitakan Injil kemana? Ke sekolah-sekolah gitu. Nah, jadi dengan teman-teman kita bentuk tim, mulailah kita memulai rencana, dan akhirnya kita mulai masuk ke sekolah-sekolah gitu. Karena kan biasa kan kalau selama ini biasanya orang buat KKR di gerejanya sendiri, tetapi banyak orang ketika undangan disebarkan, karena dia melihat perbedaan gereja, dia nggak akan datang. Makanya kita menjemput bola langsung, kita ke sekolah-sekolah gitu. Jadi penginjilan ke sekolah-sekolah, penginjilan juga ke secara pribadi. Kadang-kadang juga kita setelah penginjilan ke sekolah, kita ke rumah-rumah. Oke, gitu. Oke. Iya sih, perlu banget yang namanya penginjilan ya, Kak. Walaupun kita dalam perusahaan juga, kita juga mesti buat yang namanya kelompok untuk penginjilan. Kalau memang kita benar-benar mencintai satu sama lain gitu. Kita mau teman kita atau saudara kita bareng kita nanti, ya udah kita membentuk kelompok untuk membuat penginjilan. Nah, seperti yang Kakak Rizky tadi bilang. Nah, oke, Kak. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga ya. Nah, pertanyaan ini hampir sama yang kedua, cuman agak ke sini sekarang. Nah, pertanyaan itu bagaimana penginjilan yang Kakak lakukan di masa pandemi sekarang ini? Oke, Kak. Bisa dijawab. Oke, terima kasih. Penginjilan yang saya lakukan saat masa pandemi, tentunya ini agak jadi kadang-kadang waktu awal-awal pandemi sih jadi bingung juga nih, aduh gimana nih, udah nggak bisa masuk ke sekolah-sekolah lagi, karena kesukaan saya ini untuk menjangkau secara langsung itu ke sekolah-sekolah gitu kan, atau ke rumah-rumah. Nah, kalaupun pergi ke rumah-rumah, ya bagaimana gitu kan, orang pasti akan was-was juga, dia nggak pengen keluarganya terpapar. Kalau ke sekolah gimana juga, libur gitu kan. Nah, tapi puji Tuhan, Tuhan kasih hikmat untuk kembali lagi seperti pada saya awal baru bertobat, baru mengenal Tuhan, saya mulai ya gunakan kembali lebih aktif lagi di sosial media, beritakan tentang kasih Kristus di sana, beritakan tentang bahwa Yesus itu mengasihi dia. Jadi, dan ketika video-video itu dibagikan, ya orang-orang itu sendiri yang akan langsung ngechat inbox kayak Facebooknya Kak Rizky, kayak WA-nya Kak Rizky, Kak. Ya, jadi ya bersyukur sekali ya ketika kita membagikan kabar baik lewat
sosial media, orang-orang yang hidup di dalam dosa itu datang sendiri lewat, ya bukan datang secara langsung sih, tapi hubungi kita sendiri langsung gitu loh. Ya, akhirnya dari situlah mereka mulai, Kak, saya pengen bertobat, Kak, saya pengen bertobat, Kak, saya pengen bertobat, dan macam-macam segala bentuk keterikatan akan dosa itu datang gitu loh. Nah, terus ada juga kayak misalkan ya orang yang mau konseling, misalkan konseling karena aduh Kak, saya punya keluarga begini berantakan, Kak, saya punya kebencian nih Kak, bagaimana Kak, gini, Kak, saya sakit, saya pengen didoakan. Nah, tentunya ini saya manfaatkan. Jadi bukan cuma sekedar mendoakan dia supaya sembuh atau mungkin membantu supaya masalahnya selesai gitu. Tapi ujung-ujungnya penginjilan juga gitu, memberitakan kabar baik juga. Nah, karena banyak tadi juga orang-orang yang masih hidup di dalam dosa. Mereka butuh kabar baik untuk menerima keselamatan itu. Oke. Gitu. Oke. Ada lagi satu lagi. Buat kita semua ini, buat kita semua yang dengerin, penginjilan itu bukan hanya bukan hanya untuk orang lain saja, tapi untuk diri kita sendiri juga. Saat kita melakukan penginjilan dengan hati kita, dengan setulus hati kita, kita pasti merasakan yang namanya kelegaan atau sesuatu yang benar-benar kita rasakan yang Tuhan berikan buat kita itu. Sesuatu yang benar-benar yang nggak pernah kita dapatin, tapi pada saat kita melakukan penginjilan ini kita mendapatkan kelegaan atau kebahagiaan tersembunyi yang Tuhan berikan buat kita. Nah, itu pada saat kita lakukan penginjilan. Ya Kak, benar kan? Betul banget gitu. Jadi gini, baik itu penginjilan pribadi atau penginjilan secara massal dalam bentuk misalkan KKR, ya kan? Tapi ketika kita sudah melihat bagaimana jiwa bertobat, waduh itu luar biasa, sukacita sekali gitu. Bahkan ya jangan berpikir begini, kalau saya bikin KKR misalkan sukacita saya lebih besar. Seringkali saya merasakan sukacita yang luar biasa itu ketika penginjilan secara pribadi, ada satu jiwa bertobat, wah itu ada sukacita yang luar biasa yang kita yang nggak bisa dibayar dengan apapun. Karena itu sukacita bukan karena sukacita yang kita buat-buat, tapi sukacita yang Tuhan berikan seperti Yohan tadi sampaikan. Nah, tadi kita udah masuk pertanyaan yang ketiga Kak. Nah yang keempat ini kayak pesan Kakak gitu, pesan Kakak buat teman-teman yang sedang melakukan penginjilan gitu, buat orang-orang yang pada saat ini dalam kesusahan atau mungkin mereka sedang berusaha untuk memberitakan Injil gitu. Pesan Kakak untuk mereka itu apa? Gitu. Silakan Kak. Oke, buat teman-teman, entahkah itu kakak-kakak atau adik-adik, ya, yang dimana sedang melakukan penginjilan atau mungkin saat ini barangkali lagi redup dalam penginjilan apapun. Ya, tapi saya percaya bahwa kita semua rindu terus dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pesan saya, bangkit, maju terus, beritakan kebenaran firman Tuhan. Beritakan kasih Kristus. Beritakan suara kebenaran. Karena kenapa? Dunia butuh kamu. Yes, memang betul. Tuhan Yesus membutuhkan dunia butuh Tuhan Yesus, tapi juga Tuhan Yesus juga butuh kita untuk dipakai gitu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kalau kita pikir-pikir gitu ya, kita ini diselamatkan hanya karena anugerah, kita diberikan dengan cuma-cuma, ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberitakan Injil kepada orang lain, gitu. Supaya apa? Supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan juga banyak orang-orang yang berlomba untuk hidup memuliakan Tuhan, gitu. Ya. Jangan lihat tantangan-tantangan yang kamu hadapi saat ini. Yes, pasti akan banyak tantangan yang akan kita hadapi, apalagi kita orang Kristen memberitakan Yesus. Waduh. Tapi percaya bahwa ada pengurapan Tuhan, ada Roh Kudus yang menyertai setiap kita. Sebesar apapun tantangannya, karena firman Tuhan bilang katakan begini, bahwa ujian-ujian atau pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena di mana ketika kita dicobai atau kita mendapatkan ujian, Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Ada Roh Kudus dalam diri kita. Jadi tantangan sebesar apapun itu terus melangkah.
Jangan pikirkan begini, aduh Kak, saya sudah beritakan Injil sama dia, ini udah capek gitu Kak, dan dia nggak bertobat. Nggak usah pikirin itu. Toh yang buat yang buat orang bertobat itu bukan kita. Tugas kita adalah memberitakan kabar baik. Orang yang tidak, walaupun dia tidak bertobat nggak apa-apa. Yang penting tabur dulu benih Injil itu. Suatu saat kalau kita percaya, maka benih Injil itu akan bertumbuh, akan hidup. Ya mungkin saat ini bukan kita yang menuai, karena Alkitab katakan ada yang menabur, ada yang menuai. Tapi toh sama-sama menabur itu, walaupun penabur gimana istilahnya, penabur dan penuai sama-sama mendapat upah. Meskipun pelayanan kita jangan kejar upah, ya, kejar perkenanan Tuhan, kejar kesenangan hati Tuhan. Satu orang bertobat itu beribu-ribu malaikat di surga itu bersukacita. Itu aja yang kita pengen. Gimana kita ada sukacita besar di kerajaan surga. Gitu ya, karena apa? Jiwa-jiwa diselamatkan. Tetap maju terus di dalam Tuhan, maju terus memberitakan Injil, sambil tetap juga ingat menjaga kekudusan kita. Karena kita semakin kudus, pengurapan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam pelayanan kita akan semakin luar biasa. Dan ini kan janji Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Ya, ketika kita menumpangkan tangan kepada orang sakit disembuhkan. Asal jangan bimbang. Penuh dengan iman, berkatakan dengan iman, doakan orang sakit, ya, percaya bahwa kamu akan dipakai Tuhan luar biasa. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Kak Rizky. Jadi sekali lagi saya mau tekankan buat kita semua, saudara-saudara yang dengarkan atau yang melihat video ini, orang-orang di luar sana banyak yang membutuhkan kita, banyak yang pada saat ini membutuhkan penginjilan kita gitu loh. Jadi jangan pernah kita patah semangat untuk memberitakan Injil, jangan pernah bilang ya nggak ada upahnya nih, nggak ada apa-apanya memberitakan Injil, enggak. Tapi upah yang di dunia ini sama yang Tuhan itu nggak sebanding sama yang Tuhan kasih gitu. Nggak sebanding sedikit pun apa yang kita rasakan sekarang ini sama yang akan Tuhan berikan nanti. Itu beda banget, beda jauh banget gitu. Jadi dia pernah mengeluh, yang pernah patah semangat, tetaplah kita memberitakan Injil atau tetaplah kita menjadi kasih di antara sama kita gitu. Nah, oke Kak Rizky, ini ada pertanyaan tambahan yang kelima nih. Kesan pengalaman yang ini ada pengalaman yang paling berkesan buat Kak Rizky ini apa sih sepanjang penginjilan gitu, selama melakukan penginjilan, pengalaman yang paling berkesan buat Kak Rizky? Yang paling berkesan itu, saya teringat pelayanan di 2 sekolah. Sebenarnya sih banyak sih yang berkesan ya. Mau paling berkesan, semua berkesan. Karena kenapa? Semakin lama melayani Tuhan, memberitakan Injil, itu lihat jiwa-jiwa bertobat itu luar biasa gitu. Nah, pernah waktu itu melayani di satu sekolah, di mana ternyata di sekolah itu, waktu itu kan satap ya, jadi SD dengan SMP. Nah, ternyata di situ ada anak-anak agama Hindu juga ikut waktu itu. Ikut. Nah, aduh Ibu, saya tanya, gimana nih? Apa nggak masalah nih dari keluarganya gitu kan? Oh, nggak apa-apa. Yang penting katanya jangan dibaptis aja gitu. Oh iya, ya wes lah. Nah, kita ibadah dan puji Tuhan ketika sesi doa, anak-anak Hindu ini mereka semua dilawat Tuhan dan mereka semua terima Tuhan Yesus. Nah, ada satu anak tiba-tiba waktu itu ketika dilawat pun juga dia sampai ketakutan gitu. Nah, kenapa? Ternyata dia mata batinnya dibuka, dia melihat ternyata yang selama ini dia sembah, ya tahu kan kalau yang disembah oleh tetangga kita dari agama Hindu itu kayak gimana gitu ya. Dia lihat dan itu marah gitu dan ketakutan sampai akhirnya puji Tuhan tutup mata batinnya dan semua mereka terima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Ya memang sih mungkin setelah mereka pulang mungkin nggak tiba-tiba langsung pergi ke gereja gitu kan. Tapi yang terpenting di sini kan bukan soal ini apanya, yang penting hatinya dulu, terima Yesus dulu. Bibirnya dulu mengaku dulu siapa itu Yesus gitu loh. Jadi ketika dia mengaku percaya di dalam hati bahwa Yesus mati bagi dia, dia sudah Tuhan dan juru selamat, udah dia sudah diselamatkan. Nanti ke depannya Roh Kudus yang akan membimbing dia nantinya ke depan. Gitu loh. Nah, terus juga yang kedua itu KKR di satu SMA. Wah, itu ibadahnya belum mulai, itu beda banget dengan sebelum-sebelumnya. Biasanya hadirat Tuhan itu kita rasakan ketika setelah
pas di sesi doa. Nah ini sebelum sesi doa, sebelum ibadah dimulai, hadirat Tuhan betul-betul luar biasa. Nah kan waktu itu pernah ada kesaksian gitu kan, ada sisi kesaksian. Ya. Sebelum ibadah mulai, ternyata sudah ada yang mendapat penglihatan gitu. Di sampingnya Kariski itu ada sosok jubah putih, ya bukan saya. Sosok jubah putih dengan tangan terbuka gitu loh. Wah ini di situ membuat saya merinding. Dan itu kita percaya bahwa itu adalah kehadiran Tuhan Yesus. Karena memang pas itu ternyata saya baru sadar ketika setelah selesai ibadah, ada satu orang agama Hindu itu diam-diam menyusup gitu, ikut ibadah. Saya nggak tahu apa sih yang dipikirkan, dan dia dilawat Tuhan di situ. Dia melihat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia, dan Tuhan Yesus berkata begini, jangan takut anakku, gitu. Keluargamu ada di dalam tanganku. Wah, yang luar biasa, gitu. Kalau mau dibilang yang mana yang berkesan, semua sih berkesan, gitu. Yes. Ya walaupun ada tanda-tanda heran ataupun tidak, semua berkesan karena itu adalah jiwa-jiwa itu yang menerima Kristus, bertobat, diselamatkan. Ya, tapi kalau mau bilang berkesan, seperti kayak contoh penolakan, wah ada juga. Ketika sekolah itu sudah dimasuki nih pertama kali, kedua kali mau dimasuk, waktu itu susah banget, kepala sekolahnya mukanya geram. Gitu. Oh jadi kamu yang namanya, karena sebelumnya itu kan saya kepala sekolahnya nggak ada, gitu. Jadi yang menerima itu guru-guru lain, wakil-wakil kepala sekolah, guru-guru agama, gitu. Nah guru-guru yang ada pada waktu itu malah terharu, ketika kepala sekolahnya datang, itu dengan muka yang marah. Dan itu udah kayak gimana gitu ya, menolak, bilangnya saya sesat lah dan segala macam, tapi ya nggak apa-apa, yang penting sudah dimasukin sekali. Gitu. Puji Tuhan. Semua sih berkesan. Ya, luar biasa Kak. Oke. Tadi ada mau yang di pertanyaan yang keempat tadi kan ada mau tambahan sih sedikit, gitu kan. Buat teman-teman mungkin ada yang baru belajar, yang baru melangkah untuk penginjilan, mungkin ada suara-suara seperti ini di hati kita atau mungkin di telinga kita berkata seperti ini, kamu belum layak untuk memberitakan. Lihat kamu masih kadang-kadang mungkin jatuh di dalam dosa, kadang-kadang masih suka marah, ya kan? Ya. Saya mau katakan begini, kalau kita mau sempurna dulu memberitakan Injil, kita nggak akan pernah bisa memberitakan Injil kepada orang lain. Nah pelayanan itu kan anugerah, gitu. Memberitakan Injil itu adalah kesempatan buat kita. Lah keselamatan nanti kita diberikan itu anugerah kok. Masa kok kita tunggu sempurna dulu untuk memberitakan Injil? Enggak. Ya sambil kita tetap terus berjuang menjaga kekudusan, mengerjakan keselamatan. Kalau jatuh ya bangkit lagi. Tapi sambil kita berusaha untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, kita juga sambil memberitakan Injil, mengajak orang lain untuk apa? Diselamatkan. Gitu. Ya karena gini, selama kita hidup di dunia ini, akan sering kali kita ada godaan yang membuat kita kadang-kadang jatuh lagi. Bukan berarti saya bilang kita boleh berbuat dosa, enggak. Ya, enggak. Tapi ketika kita jatuh, bangkit, terus berjuang. Sambil kita mengerjakan keselamatan, jangan lupa ada jiwa-jiwa juga yang butuh kabar baik. Gitu. Maju terus melangkah memberitakan Injil. Oke. Terima kasih banyak Kak Rizky buat sharingnya hari ini. Semoga buat saudara-saudara yang lain bisa terberkati dan bisa melakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Terima kasih banyak Kak Rizky. Oke, mari kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, di mana malam hari ini Tuhan kami bisa mendengarkan bagaimana kami harus memberitakan Injil Tuhan. Banyak orang-orang luar sana Tuhan yang membutuhkan kami, yang perlu kami Tuhan, perlu Injil-Mu Tuhan, perlu firman-Mu Tuhan, yang harus kami sampaikan buat mereka Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini Tuhan sedang dalam kesusahan, juga sedang dalam memberitakan Injil Tuhan. Berkati mereka, bimbing mereka Tuhan, apapun yang mereka lakukan bisa sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Berkati juga hamba-Mu, Kak Rizky, yang malam hari ini sudah menyampaikan beberapa hal untuk kami Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan hamba-Mu Tuhan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, Bapak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Makasih banyak Kak Rizky. Tuhan berkati.